Kalian pasti sudah dengar kabarnya. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi pada para jenderal yang setia di sisi Soeharto? Di balik bayang-bayang gerakan 30 September 1965, terungkap sebuah bab kelam dalam sejarah Indonesia. 6 jenderal diculik dan dibunuh. Para jenderal ini berperan penting dalam membantu Soeharto menyingkirkan Presiden Soekarno. Namun, kesetiaan mereka harus dibayar mahal. Jenderal Kemal Idris, Jenderal H.R. Darsono, dan Kolonel Sarwo Edhi, pahlawan kudeta, malah disingkirkan. Soeharto, yang telah mengamankan kekuasaannya, mengirim mereka jauh dari pusat militer, jabatan diplomatik dan penempatan di daerah terpencil. Hadiah untuk kesetiaan mereka, isolasi dan ketidakjelasan. Pada akhirnya, kebangkitan Soeharto menuju kekuasaan meninggalkan jejak pengkhianatan dan kesetiaan yang terlupakan. Sejarah memang mengenang para pemenang, tapi janganlah kita melupakan mereka yang telah membayar harga tertinggi. Soeharto, sosok yang relatif tidak dikenal di luar lingkaran militer, tiba-tiba menjadi sorotan setelah G30S. Sebelumnya, dia hanyalah seorang perwira militer yang bekerja di balik layar, jauh dari perhatian publik. Namun peristiwa G30S mengubah segalanya, membawa namanya ke permukaan dan menjadikannya tokoh sentral dalam sejarah Indonesia. Tindakan tegasnya setelah upaya kudeta, menghancurkan gerakan tersebut dan menyalahkan PKI, memproyeksikan citra kekuatan dan kendali yang beresonansi dengan rakyat yang mendambakan stabilitas. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengendalikan situasi yang kacau, menunjukkan kemampuannya dalam mengambil keputusan yang cepat dan tegas. Ini membuatnya mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak yang merasa terancam oleh ketidakpastian politik. Dia dengan lihai menavigasi kekacauan politik, mengkonsolidasikan basis kekuatannya di dalam Angkatan Darat, sambil menjaga jarak dengan rezim Soekarno yang mulai runtuh. Soeharto memahami bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia harus mendapatkan dukungan dari militer, yang merupakan kekuatan utama di Indonesia pada saat itu. Dengan strategi yang cermat, dia berhasil mengamankan posisinya dan memperkuat pengaruhnya di kalangan militer. Selamatnya dia dari dugaan upaya pembunuhan selama G30S, di mana dia mengklaim lolos dari penangkapan oleh anggota gerakan tersebut, semakin memperkuat citranya sebagai orang yang ditakdirkan untuk memimpin. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan berulang kali, menambah aura mistis di sekitar sosok Soeharto. Banyak yang percaya bahwa dia memiliki keberuntungan dan nasib yang luar biasa, yang membuatnya mampu bertahan di tengah situasi yang sangat berbahaya. Dia membangun citra sebagai sosok berwibawa yang tenang, sangat kontras dengan gaya Soekarno yang flamboyan. Soeharto lebih memilih pendekatan yang lebih serius dan formal, yang membuatnya tampak lebih dapat diandalkan dan stabil. Ini adalah salah satu faktor yang membuatnya mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya skeptis terhadap kepemimpinannya. Sikapnya yang bersahaja ini, ditambah dengan manuver politiknya yang penuh perhitungan, memungkinkannya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai faksi yang kecewa dengan pemerintahan Soekarno yang semakin tidak menentu. Soeharto dengan cerdik memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk memperkuat posisinya, membangun koalisi yang kuat dan solid. Dia juga berhasil menarik dukungan dari kalangan intelektual dan birokrat yang melihatnya sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Masyarakat Indonesia yang lelah dengan ketidakstabilan politik dan kesulitan ekonomi melihat Soeharto sebagai secercah harapan. Mereka berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, negara akan kembali stabil dan makmur. Soeharto berjanji untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dan banyak yang percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk tugas tersebut. Periode ini menjadi saksi bangkitnya struktur kekuasaan baru di Indonesia, dengan Soeharto berada di puncaknya. Dia berhasil membangun sistem yang lebih terorganisir dan terstruktur, yang memungkinkan negara untuk bergerak maju dengan lebih efektif. Kepemimpinannya membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari politik hingga ekonomi.
Peristiwa G20 memberinya panggung dan pembenaran untuk membongkar tatanan lama dan membangun orde barunya. Sebuah tatanan yang akan mendefinisikan 3 dekade berikutnya dalam sejarah Indonesia. Orde baru ini membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan harga kebebasan politik yang tinggi. Soeharto menjadi simbol dari era baru ini, yang membawa Indonesia ke arah yang berbeda dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa. Pasca G30S, Indonesia terpecah belah berdasarkan ideologi. Peristiwa ini menandai awal dari sebuah era yang penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. PKI yang pernah menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok dibubarkan secara sistematis dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menghapus pengaruhnya dari masyarakat. Para anggotanya menjadi sasaran persekusi brutal, banyak yang ditangkap, disiksa, dan bahkan tanpa proses hukum yang jelas. Bangsa ini terjerumus dalam paradoks kekerasan, di mana kekerasan digunakan untuk mencapai perdamaian, namun justru menciptakan lebih banyak kekacauan. Tuduhan dan saling tuduh yang semakin memperparah pertumpahan darah, menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketakutan di antara rakyat. Di satu sisi berdiri Soekarno, presiden yang karismatik namun kontroversial, yang masih berpegangan pada kekuasaan, tetapi secara signifikan dilemahkan oleh peristiwa G30S dan reaksi anti-komunis berikutnya. Soekarno berusaha mempertahankan visinya di tengah badai politik yang melanda. Visinya tentang Indonesia yang menyeimbangkan diri antara blok komunis dan barat hancur berkeping-keping, meninggalkan negara dalam keadaan terombang-ambing. Di sisi lain muncul Soeharto, seorang jenderal yang ambisius, pengaruhnya semakin besar di dalam angkatan darat dan di kalangan masyarakat. Soeharto dengan cepat memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. Dia menampilkan dirinya sebagai pejuang ketertiban dan stabilitas, sosok yang dianggap mampu membawa ketenangan di tengah kekacauan. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan Indonesia dari kekacauan, setidaknya itulah yang dia klaim. Dia dengan lihai mengeksploitasi ketakutan yang meluas terhadap komunisme, menggunakan propaganda untuk memperkuat posisinya, mengarahkannya ke Soekarno dan para loyalisnya yang tersisa, menciptakan narasi bahwa mereka adalah ancaman bagi stabilitas negara. Angkatan Darat yang telah dibersihkan dari elemen-elemen pro-Soekarno oleh Soeharto menjadi instrumen utama pergeseran kekuasaan ini. Soeharto memastikan bahwa hanya mereka yang setia kepadanya yang memegang kendali. Menjadi instrumen utama pergeseran kekuasaan ini, Angkatan Darat memainkan peran kunci dalam mengubah arah politik Indonesia. Para komandan militer yang dipilih langsung karena kesetiaan mereka kepada Soeharto, ditempatkan di posisi-posisi kunci di seluruh pemerintahan, menggerogoti sisa-sisa kekuasaan Soekarno. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kontrol penuh. Dalam bulan-bulan yang penuh gejolak setelah G30S, 3 tokoh militer muncul sebagai pemain kunci dalam naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Jenderal Kemal Idris, Jenderal H.R. Darsono, dan Kolonel Sarwo Edhi. Masing-masing memainkan peran penting dalam mengamankan posisi Soeharto dan menyingkirkan Presiden Soekarno. Kemal Idris, seorang ahli strategi militer yang disegani, memberikan dukungan penting di dalam Angkatan Darat, menggalang unit-unit kunci untuk memihak Soeharto. Darsono, yang dikenal karena ketajaman politiknya, dengan lihai menavigasi jaring-jaring aliansi dan persaingan yang rumit, mengisolasi Soekarno dan menetralisir potensi ancaman. Sarwo Edhi, seorang komandan yang karismatik dan kejam, memimpin kampanye brutal melawan PKI. Pasukannya yang terlatih dalam perang kontra pemberontakan berperan penting dalam pembunuhan massal yang menghancurkan Partai Komunis dan para simpatisannya. 3 serangkai ini yang dipersatukan oleh kesetiaan mereka kepada Soeharto dan keyakinan anti-komunis mereka menjadi arsitek Orde Baru. Mereka menyediakan kekuatan militer, manuver politik, dan efisiensi yang kejam yang memungkinkan Soeharto untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya.